warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas tentang pidato. Namun Ibu hanya melanjutkan pembahasan dari Ibu Mursidah minggu lalu. Kita pada hari ini terfokus kepada struktur isi pidato. Jadi silakan kalian simak penjelasan Ibu berikut. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat kerangka pikiran utama. Adapun fungsinya, yang pertama yaitu agar pidato lebih terarah, lebih sistematis, mencangkup keseluruhan materi dan tidak ada bagian yang tercecer dalam pidato. Setelah tadi kita membahas tentang fungsi membuat kerangka pikiran utama dalam pidato, sekarang kita membahas struktur isi pidato. Ada 3 struktur isi pidato. Yang pertama yaitu pernyataan posisi, yang kedua yaitu tahap argumen, dan yang ketiga penguatan pernyataan posisi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pernyataan posisi. Pernyataan posisi adalah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan, atau lebih mudahnya, posisi penulis dalam argumen yang disampaikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menguji pernyataan posisi, sebagai berikut. Yang pertama yaitu siapa yang diyakinkan. Hal ini menjadi penting untuk dipertanyakan karena jika kita tahu siapa yang diyakinkan atas argumen yang kita sampaikan, maka kita bisa menata bahasa agar lebih mudah dicerna oleh pendengar tersebut, sehingga pendengar atau penyimak menjadi paham dan mengerti. Yang kedua yaitu apa yang diyakinkan. Hal ini berhubungan dengan topik apa yang akan kita angkat. Setelah kita menentukan bagaimana posisi kita, selanjutnya kita menentukan topik apa yang akan kita bahas sesuai posisi kita. Contoh, kita meletakkan diri sebagai seorang siswa yang meninggalkan ketika perpisahan kelas 9. Maka kita seyogianya mengucapkan kata terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan semangat serta motivasi kepada adik kelas yang kita tinggalkan. Yang ketiga yaitu argumen yang menarik perhatian. Setelah mengetahui apa yang akan diyakinkan, maka kita harus membuat argumen yang menarik dari hal tersebut. Misalnya, kita menyelipkan kata-kata motivasi yang bersifat membangun atau hal yang disesuaikan dengan topik yang kita pilih ketika kita berpidato. Dan yang keempat yaitu apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Setelah kita melakukan 3 hal di atas, maka perlu juga dilihat kembali apakah kita sudah jelas menyatakan posisi sebagai apa. Jika belum, tambahkan kalimat atau argumen yang dapat memperjelas posisi tersebut. Yang kedua yaitu tahap argumen. Pada tahap ini, argumen dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh, bukti, pakar, dan informasi statistik. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Argumen yang dirancang pun harus berurutan, dimulai dari lemah hingga ke argumen yang paling kuat atau sebaliknya. Setiap paragraf yang disusun harus berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Dan yang ketiga, tahap membuat struktur isi pidato persuasif yaitu penguatan pernyataan posisi. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan intonasi berbeda seperti nada tinggi rendah, mimik raut wajah, dan gestur atau bahasa tubuh. Dan yang kedua, yaitu argumen dikembangkan secara logis atau masuk akal dan didukung oleh bukti-bukti. Jadi harus ada bukti, tidak bisa hanya berdasarkan emosi atau intuisi saja. Dan yang ketiga, yaitu penyajian data dalam bentuk PowerPoint, sangat membantu dalam memperkuat argumen yang disampaikan. Selain membuat tampilan agar lebih menarik,
Dengan PowerPoint juga dapat memudahkan pendengar atau penyimak dapat memperhatikan dengan baik dan memahaminya. Itulah tadi penjelasan Ibu tentang struktur isi pidato. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan lewat grup. Dan juga jika kalian malu, kalian bisa langsung mengirim pesan ke Ibu tentang pertanyaan kalian. Nanti insya Allah Ibu jawab. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.